Jadi pada kasus pertama ada seorang mahasiswi yang menghilang yang pas diberitakan sama wartawan ada satu orang pelaku yang secara nggak langsung mengaku di depan kamera. Lalu pada kasus kedua ada seorang pria yang berusaha menutupi kasus perselingkuhan dengan kasus pembunuhan. Terakhir pada kasus ketiga ada kalanya lo sebaiknya nggak percaya dengan sahabat lo karena bisa jadi dia naksir dengan istri lo. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus-kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel yang super keren dan nyaman ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Terus juga kalau lo menemukan boneka kameleon di video ini, gua mau lo tulis di kolom komentar detiknya keberapa, lokasi persisnya di mana, dan juga sisipkan Instagram lo. Orang pertama yang menemukannya bakalan gua DM via Instagram, dan kalau lo udah follow, subscribe channel Ewing HD, gue bakalan kasih lo pulsa sekitaran 100.000. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran tahun 2011, ada seorang mahasiswi yang baru aja lulus kuliah dari Mercer University School of Law yang ada di Georgia, negara Amerika Serikat. Mahasiswi ini bernama Lawrence Gidding, berusia 27 tahun, dan pada waktu itu dia lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan diri untuk menghadapi Georgia Bar Exam atau ujian profesi pengacara. Buat yang belum paham, Bar Exam bisa dibilang adalah semacam ujian penentuan nasib bagi lulusan mahasiswa hukum karena lo bener-bener diuji kepantasannya untuk bekerja sebagai pengacara profesional. Walaupun begitu, Lauren gak bisa fokus banget belajar untuk bar exam karena dia mulai notice dengan beberapa hal aneh yang ada di kamar kosannya. Awalnya pas Lauren lagi fokus belajar nih ya, dia merasa kayak diawasi, kayak ada seseorang yang fokus ngeliatin dia belajar, padahal dia lagi sendirian di kamar kosannya. Selain itu juga, Lauren merasa kalau barang-barangnya itu selalu berpindah sendiri lokasinya setiap kali dia keluar kamar kosan. Lauren mengira kalau kamarnya mungkin baru aja kemalingan, tapi pas dicek lagi, dia tidak menemukan tanda-tanda pembobolan pintu ataupun di jendela. Dan pas dia cek barang mahal seperti laptop, handphone, uang, dan lain sebagainya, semuanya masih ada, tapi kebanyakan pada pindah posisi atau bergeser aja gitu. Walaupun punya feeling yang aneh, Lauren abaikan perasaan tersebut karena bisa jadi ya dia halu akibat stres untuk belajar bar exam. Sampai ada nih sahabatnya yang bernama Ashley yang tinggal juga satu bangunan kosan yang sama dengan Lauren. Ketika selesai belajar, Ashley coba tuh mengirimkan SMS ke Lauren kayak, "Cuy, kita nongki-nongki sebentar yuk, kita santai dulu lah melepas penat belajar." Anehnya, Lauren gak balas sama sekali. Bahkan ya, pas ditelepon juga, Lauren itu nggak mengangkat teleponnya. Ashley pun coba-coba dong pergi ke kamarnya Lori. Dia ketok tuh pintunya yang ternyata gak ada jawaban ataupun suara sama sekali dari dalam kamarnya Lauren. Ashley bingung karena tumben-tumbenan nih Lauren menghilang tanpa kabar. Biasanya kalau dia nongkrong sendirian, pergi ke rumah orang tuanya atau pergi ke tempat pacarnya, dia selalu ngabarin Ashley. Kok sekarang Lauren menghilang tanpa kabar? Dikarenakan khawatir, Ashley mencoba nih membuka pintu kosannya Lauren menggunakan kunci cadangan yang pernah diberikan sendiri sama Lauren. Ketika masuk ke kamarnya Lauren, Ashley rada heran karena kamarnya cukup berantakan. Kopernya pada keluar, banyak tumpukan baju, dan suasana kamarnya kayak orang yang mau pindahan. Nah, yang membuat Ashley merasa lebih aneh adalah dia melihat handphone, laptop, tas, dan dompetnya Lauren masih tergeletak di meja belajar atau kasurnya. Seharusnya kalau Lauren keluar kosan, dia membawa dong barang-barang wajib ini. Kok ini malah enggak? Dirasa firasat buruknya semakin menjadi-jadi, Ashley menghubungi kepolisian untuk dimintai bantuan. Gak lama kemudian, polisi udah tiba nih di kamar kosannya Lauren, dan pada saat mereka melihat situasi kamarnya Lauren, mereka setuju kalau hal buruk pernah terjadi di sini. Walaupun begitu, polisi nggak tahu hal buruk apa yang terjadi karena so far tidak ada tanda pembobolan masuk, tidak ada barang yang hilang, dan juga tidak ada bekas-bekas kekerasan. Polisi pun melakukan pencarian lebih mendetail lagi dengan menyemprot cairan luminol untuk mendeteksi sekiranya jejak darah yang mungkin pernah dihapus
di dalam kamar kosannya Lauren. Hasilnya adalah polisi menemukan banyak sekali jejak percikan darah di kamar mandi dan juga bathtub kamar kosannya Lauren. Melihat hal ini, firasat buruk pihak kepolisian dan Ashley semakin menjadi-jadi karena seperti yang udah gue bilang, di mana ada darah, hal buruk pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Dan bener banget, begitu pihak kepolisian keluar kamarnya Lauren, ada sebuah angin yang rada kencang menerpa mereka. Pas itu mereka notice kalau anginnya ini kayak membawa bau-bau busuk yang amis banget, tapi familiar buat beberapa anggota polisi. Mereka ikutin nih baunya yang ternyata tertuju pada sekumpulan tong sampah yang ada di depan area kosan. Begitu tong sampah ini dibuka, mereka menemukan plastik hitam tersembunyi di antara banyak sampah. Dan pas plastik hitam ini dibuka, ternyata isinya adalah torso atau potongan badan dari Lauren. Pada tahap ini ya, Lauren yang dikira menghilang secara misterius sekarang udah ditemukan tapi dalam kondisi yang tragis. Waktu itu di dalam tong sampah ini ditemukan potongan badannya Lauren aja. Kaki, tangan, dan juga kepalanya ternyata tidak ditemukan di dalam atau di sekitaran tong sampah. Dikarenakan hal tersebut, pihak kepolisian menugaskan detektif yang kita sebut saja sebagai Detektif Fulan untuk menginvestigasi kasus pembunuhannya Lauren. Detektif Fulan mulai tuh menginvestigasinya dengan meminta keterangan keluarga dan juga pacarnya Lauren. Hasilnya adalah keluarga dan pacarnya Lauren memiliki alibi yang valid. Mereka juga pada di luar kota yang kalau di tracking jamnya itu sangat tidak memungkinkan untuk melakukan aksi pembunuhan. Selanjutnya, Detektif Fulan mulai meminta keterangan dari teman-teman Lauren dan penghuni satu gedung kosannya Lauren. Hasilnya adalah dikarenakan kebanyakan teman dan penghuni kosan adalah mahasiswa dan mahasiswi hukum juga, mereka semua pada fokus dengan kegiatan belajar untuk bar-exam. Jadinya walaupun mereka kenal Lauren dan berhubungan baik dengan Lauren, mereka pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Walaupun begitu, ada satu penghuni kosan persisnya yang tinggal di sebelah kamar kosannya Lauren yang membuat Detektif Fulan curiga. Ternyata ya, satu penghuni kosan ini bernama Stephen McDaniel. Dan yang membuat Detektif Fulan curiga adalah pada saat dimintai keterangan, dia selalu menjawab tidak tahu apa-apa tapi kepo banget. Bahkan ya, saking keponya, Stephen kayak melangkahi garis polisi yang ada di tong sampah dan juga kamarnya Lauren untuk melihat proses olah TKP lebih dekat. Petugas polisi udah memberikan teguran tuh kepada Stephen kalau proses investigasi itu sedang berlangsung dan gak boleh ada warga di dalam garis polisi. Tapi tetap aja, Stephen bakalan melengos masuk tuh ya ke dalam TKP. Nah, pas udah ditegaskan sama polisi untuk gak boleh masuk, ada nih wartawan yang meliput kasus yang Lauren. Dan dikarenakan wartawan butuh saksi mata untuk diliput, mereka mewawancarai Stephen. Pada saat wawancara di depan kamera sama wartawan, Stephen bilang kalau terakhir kali dia melihat Lauren mungkin sekitaran seminggu lalu pada saat Lauren mau jogging. Stephen memberikan komentar, bisa jadi pada saat Lauren jogging ada satu orang yang menculik dia. Jadinya dia menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Mendengar komentar ini, wartawan kayak menyelak tuh komentarnya Stephen karena rada-rada heran. Penculikan? Maksudnya penculikan tuh apa? Ini bukan kasus penculikan loh, ini kasus pembunuhan. Polisi tadi barusan menemukan jenazahnya Lauren di tong sampah. Mendengar balasan komentar ini, Stephen tiba-tiba aja terdiam, wajahnya kaku, keringet dingin, dan juga kicep gitu. Dia jalan dan duduk di tanah dengan nafas yang terburu-buru. Melihat gerak-gerik Stephen yang rada aneh itu ya, Detektif Fulan langsung mengamankan Stephen. Dia langsung dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, pada tahap interogasi ini, Stephen bilang kepada Detektif Fulan kalau dia tidak tahu menahu soal Lauren. Detektif Fulan mencium bullshit ini karena menurut kesaksian teman dan juga penghuni kosan lainnya, semuanya itu pada kenal dengan Lauren. Bahkan ya, Stephen juga itu diketahui teman sekelasnya Lauren di kampus. Gak mungkin dong kalau Stephen tuh tidak kenal dengan Lauren. Detektif Fulan beserta dengan rekan detektifnya press terus tuh Stephen yang duduk di ruang interogasi dengan posisi badan yang bener-bener kaku banget. Para detektif ini kayak bilang, udah ngaku aja kalau lo yang membunuh Lauren. Kita sekarang lagi menggeledah kamar kosan kamu. Pasti kita menemukan buktinya. Dengan simpelnya, Stephen menjawab, teing. Dan ini beneran terjadi loh. Selama berjam-jam Detektif Fulan dan rekannya menginterogasi Stephen, dia duduk kaku, tidak pindah posisi duduknya sama sekali, dan selalu menjawab pertanyaan dengan jawaban
tidak tahu. Pada akhirnya, detektif Fulan mendapati nih laporan dari penggeledahan kamarnya Stephen. Waktu itu, mereka menemukan kalau di kamarnya Stephen ada beberapa barang kayak gelas, sendok, pakaian dalam, dan lain sebagainya yang diketahui milik Lauren. Selain itu juga, pada saat pemeriksa laptopnya Stephen, mereka menemukan banyak foto dan juga video di mana Stephen mengintip dari jendela untuk menstalking Lauren. Yang lebih parahnya lagi adalah Stephen somehow memiliki duplikat dari kunci kamarnya Lauren yang besar kemungkinan dia gunakan untuk diam-diam untuk masuk ke kamarnya Lauren. Bisa dibilang, firasatnya Lauren yang merasa diliatin dan juga diikutin itu bener banget karena Stephen, tetangga kosannya, yang diam-diam masuk ke kamar dan juga menstalking Lauren. Dikarenakan buktinya udah segudang nih ya, Stephen akhirnya mengakui perbuatannya kalau dialah yang menghabisi Lauren. Dari pengakuannya, dia bercerita kalau pada malam tersebut dia diam-diam masuk ke kamarnya Lauren menggunakan duplikat kunci pada saat Lauren sedang tertidur. Pas ini, Stephen langsung menimpa tubuhnya Lauren, melecehkannya, sekaligus juga mencekik Lauren sampai dia meninggal dunia. Setelah itu, dia seret jenazahnya Lauren ke kamar mandi untuk dia potong menjadi beberapa bagian kecil. Sebagian dia buang melalui toilet, sebagian lagi dia bungkus menggunakan plastik hitam, lalu dia buang di tempat sampah. Stephen akhirnya dinyatakan sebagai pelaku dari kasus pembunuhan Lauren. Pengadilan menyatakan Stephen bersalah dan dijatuhi hukuman penjara untuk seumur hidup. Pada tanggal 13 Maret tahun 2020, ada seorang pekerja konstruksi yang lagi mau berangkat kerja melewati sebuah jalan yang ada di daerah Nashville, Tennessee, negara Amerika Serikat. Pekerja konstruksi ini kita sebut saja sebagai Fulano, dan pada pagi yang masih buta, dia notice ada sebuah mobil yang nyusruk ke bawah jalan dengan posisi seperti baru aja menabrak pohon. Fulano langsung berhenti dan dia segera bergegas tuh menuju ke arah mobil ini untuk melihat sekiranya ada orang nggak di dalam mobil yang kecelakaan ini. Ternyata Fulano melihat satu orang pria lagi duduk di kursi supir dan satu orang wanita yang lagi duduk di kursi penumpang belakang. Dan mereka berdua sama sekali tidak merespon ketika Fulano coba tolong. Ya udah deh, Fulano langsung melaporkan 911 untuk melaporkan kecelakaan mobil yang bener-bener random ini. Gak lama kemudian, beberapa petugas kepolisian udah tiba nih di lokasi kecelakaan. Waktu itu, pihak kepolisian mengutus satu orang detektif yang kita sebut saja sebagai detektif Fulan untuk meninjau kecelakaan mobil ini. Setelah diperiksa ya, diketahui kalau pria dan wanita yang mengalami kecelakaan mobil ini bernama Holly Williams berusia 33 tahun dan Bill Lanway berusia 36 tahun, dan pas dicek kondisinya, mereka berdua ternyata sudah meninggal dunia. Walaupun begitu, detektif Fulan langsung curiga kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres karena walaupun terlihat seperti kecelakaan fatal, Holly dan Bill meninggal bukan karena kecelakaan mobil, melainkan karena luka tembak. Pada saat tim forensik memeriksa lebih detail ya, mereka menemukan pada jenazahnya Bill terdapat 2 tembakan di kepala, sedangkan pada jenazahnya Holly terdapat 2 luka tembak di dada dan 1 luka tembak di kepala, yang artinya besar kemungkinan ada orang lain yang mengendarai mobil mereka berdua, dibuat nyusruk atau menabrak pohon, lalu menempatkan jenazahnya Holly dan Bill di dalam mobil seolah-olah mereka kecelakaan. Ya udah deh, dikarenakan ini adalah jelas-jelas pembunuhan yang disetting sebagai kecelakaan, detektif Fulan langsung memulai investigasi dengan memeriksa kehidupan Holly dan Bill. Pada saat detektif Fulan memeriksa background dari Holly dan Bill, mereka berdua ternyata punya track record di database kepolisian. Dari informasi yang didapat, Holly dan Bill diketahui berpacaran sejak tahun 2018, dan pada masa itu semuanya harmonis aja. Holly diketahui bekerja di salon kecantikan, sedangkan Bill bekerja sebagai mekanik mobil. Tapi seiring berjalan waktu, hubungan di antara mereka berdua berubah menjadi toksik sampai-sampai melibatkan kepolisian. Bill waktu itu pernah ditahan karena melakukan KDRT terhadap Holly. Pada saat keributan terjadi di antara mereka berdua, Bill pernah tuh menampar Holly dengan kencang sampai Bill ditahan oleh kepolisian. Walaupun begitu, Holly tidak melanjutkan kasus KDRT ini. Dia somehow malah memilih mengajak Bill nih ya untuk berdamai aja dan lanjut lagi berpacaran dengan Bill. Dan ini gak kejadian cuman sekali 2 kali aja, melainkan berkali-kali. Mereka bakalan ribut, melakukan KDRT, lalu juga berhenti mengkasuskan,
dan ujung-ujungnya berdamai lalu berpacaran lagi. Nah, awalnya detektif Fulan mengira kalau kasus kecelakaan mereka adalah kasus KDRT yang berujung dengan Bill menghabisi Holly lalu menghabisi dirinya sendiri. Walaupun begitu, perkiraan ini ditepis ketika detektif Fulan melihat cuplikan CCTV di momen Holly dan Bill keluar rumah. Dalam cuplikan CCTV ini, detektif Fulan melihat Holly dan Bill keluar dari tempat tinggalnya, dan dari gelagatnya sih ya, mereka berdua kayaknya lagi fase yang adem ayem aja. Beberapa detik kemudian, ketika mereka berdua out of frame dari sorotan TV, detektif Fulan bisa mendengar suara teriakan dari Holly dan juga Bill yang dilanjutkan dengan beberapa suara tembakan. Detektif Fulan gali lagi nih rekaman CCTV sekiranya beberapa jam atau beberapa hari sebelum mereka keluar rumah, dan ternyata ada nih penampakan dari dua orang pria menggunakan pakaian serba hitam masuk ke sekitaran tempat tinggal Holly dan Bill dengan gelagat yang mencurigakan. Melihat dua orang yang mencurigakan ini, detektif Fulan berlogika kalau Holly dan Bill besar kemungkinannya memiliki aktivitas yang mencurigakan juga. Dan duga detektif Fulan bener banget. Pas dia coba meminta informasi ke teman atau keluarganya Holly, mereka semua pada bilang kalau Holly juga bekerja sebagai escort atau wanita panggilan dengan menggunakan nama panggung Layla Love. Walaupun begitu, Holly tidak menutupi informasi ini. Selain teman dan keluarganya tahu, Bill, pacarnya, juga tahu dan tidak keberatan dengan pekerjaan sampingnya Holly sebagai wanita panggilan. Dari sini, detektif Fulan mencoba tuh melihat list yang isinya adalah beberapa klien terakhirnya Holly atau Layla Love. Ternyata muncul nih satu orang bernama Eric Mount berusia 47 tahun yang terkenal sebagai pengusaha jual beli mobil bekas yang terbilang cukup sukses. Masalahnya, Eric diketahui sudah menikah dan punya anak, dan dikarenakan namanya muncul berkali-kali sebagai kliennya Holly atau Layla Love, besar kemungkinan hubungan mereka nggak cuma sekedar one night stand, melainkan perselingkuhan yang mungkin pakai hati nih. Pada tahap investigasi ini, detektif Fulan tidak bisa memastikan hipotesis perselingkuhan ini kepada Holly dan Bill karena mereka berdua pada dasarnya udah meninggal dunia akibat terbunuh. Detektif Fulan juga nggak bisa ujuk-ujuk nanya ke Eric karena dia pasti menyangkal demi menjaga reputasinya dan mungkin bakal membangun defense dengan menggunakan banyak lawyer supaya tidak terlibat dalam kasus pembunuhannya Holly dan Eric. Mau nggak mau, detektif Fulan mesti membangun kasusnya Holly dan Eric menjadi lebih kuat dan lebih solid dulu, baru deh bisa berhadapan dengan Eric. Nah, pas lagi menginvestigasi Eric, detektif Fulan melihat kalau Eric pernah meninggalkan Google Review ke sebuah perusahaan security. Perusahaan security ini bernama Speartip Security Group yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gilad Pelet, dan fokus dari perusahaannya adalah menyewakan bodyguard dan fixer. Buat yang belum tahu, fixer adalah orang yang bekerja sebagai kaki tangan orang lain yang bisa mengfix atau membetulkan segala macam masalah dengan berbagai macam cara. Biasanya fixer digunakan sama orang besar untuk mengintimidasi korban supaya damai, menyuap polisi, menghilangkan bukti, menjadi pelaku jadi-jadian nih ya, terus juga menjadi tumbal kejahatan dan lain sebagainya. Pokoknya fixer itu bagaikan orang yang bakalan menyelesaikan masalah yang kebanyakan orang gak bisa selesaikan. Nah, pas detektif Fulan gali lagi perusahaan Speartip Security Groups ini, dia menemukan kalau perusahaannya mempekerjakan dua orang bernama Adam Carey dan Brian Brockery, yang kebetulan mereka berdua adalah orang mantan militer. Dan pas wajahnya Adam dan Brian dicocokkan ke dua orang misterius yang penampakannya pernah tertangkap CCTV yang ada di tempat tinggal Holly dan Bill, hasilnya adalah cocok. Dengan ini, fix udah kalau Eric pernah menyewa Speartip Security Group untuk mengirimkan Adam dan Brian pergi ke tempat tinggalnya Holly dan Bill. Sekarang detektif Fulan tinggal mencari nih motif kenapa Eric menyewa fixer untuk membungkam Holly dan Bill. Pada tahap investigasi ini, detektif Fulan lebih fokus lagi dalam menginvestigasi Eric demi mencari motif kenapa dia begitu menginginkan membungkam Holly dan Bill. Detektif Fulan coba-coba tuh gali-gali petunjuk di tempat tinggalnya Holly dan Bill yang kebetulan juga ada laptopnya mereka. Ternyata detektif Fulan menemukan kalau di laptop ini ada semacam email bodong yang mengirimkan
pesan email yang isinya adalah ancaman bakalan mencepukan hubungannya Eric dan Holly ke istrinya Eric atau juga publik. Lebih detailnya adalah dalam ancaman ini, Eric kayak diancam atau diperas duit tutup mulut sebesar $25.000 atau sekitaran 362 juta rupiah pada tahun 2020 atau sekitaran 450 juta rupiah pada tahun 2026 atau sekitaran 32,4 detik budget MBG. Dan pas dicek siapa pemilik dari email bodong ini dan juga siapa yang mengirim ancaman ini, ternyata dia adalah Bill, pacarnya Holly. Dan dari sinilah ketahuan deh apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Jadi, pada tahun 2018, Bill dan Holly mulai berpacaran. Dan di awal hubungannya, mereka terbilang harmonis walau-walau Bill mengetahui kalau Holly bekerja sebagai wanita panggilan. Walaupun begitu, pada saat Holly menerima Eric sebagai kliennya terus-terusan, repeat order nih ya, Bill nggak terima nih. Dia bukan sekedar bekerja lagi, tapi udah masuk ke hubungan perselingkuhan nih. Ya udah deh, Bill yang cemburuan mulai ribut tuh dengan Holly. Mereka melakukan KDRT, dikasuskan sama Holly, tapi juga dimaafkan sama Holly, lalu lanjut lagi pacaran dengan Bill, sambil juga diam-diam menjadi selingkuhannya Eric. Nah, pada suatu waktu di tahun 2020, Bill tahu perihal perselingkuhan Holly dan Eric lagi. Bill pun membuat akun email bodong lalu mengirimkan Eric ancaman dengan menuntut uang sebesar $25.000 sebagai uang tutup mulut. Dan kalau tuntutannya ini gak dipenuhi, Eric bakalan dicepuin tuh hubungannya dia dengan Holly ke istrinya Eric ataupun juga publik. Eric yang menerima ancaman ini gak terima dong. Dia punya reputasi yang mesti dijaga sebagai pengusaha sukses dan juga family man. Ya udah deh, Eric kalau menyewa 2 orang fixer bernama Adam dan Brian dari perusahaan Spiritive Security Group kepunyaan Gilad Pelet. Gilad selaku dari pemilik perusahaan bilang ke Eric kalau tipikal masalah seperti ini gak bakalan selesai hanya dengan ancaman, pembukaman, ataupun juga dengan pembayaran. Kalau ingin masalah ini benar-benar selesai secara permanen, solusinya juga harus permanen. Ya udah deh, Eric pun setuju dengan saran solusi permanen dari Gilad. Eric pun membayar sekitaran $65.000 atau sekitaran 1,1 miliar rupiah dengan harapan masalah ini selesai secara permanen. Jadinya pada malam di tanggal 12 Maret tahun 2020, persis pada momen Holly dan Bill ingin keluar rumah, Adam dan Brian menembak mati mereka berdua. Setelah itu, Adam dan Brian membawa jenazahnya Holly dan Bill menggunakan mobilnya mereka. Lalu sengaja banget Adam dan Brian buat mobilnya nyusruk atau nabrak pohon. Mereka lalu tinggalkan jenazahnya Holly dan Bill dengan harapan semua orang bakal mengira kalau pasangan ini meninggal dunia akibat kecelakaan fatal. Pada akhirnya, Eric, Adam, dan Brian ditangkap untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, Gilad memilih bekerja sama untuk mencepukan mereka bertiga dan masih menunggu vonis akhir di pengadilan. Pada tahun 1994, ada satu pasang kekasih yang udah lama berpacaran tapi baru aja resmi menikah di Florida, negara Amerika Serikat. Pasangan kekasih yang baru menikah ini adalah Mike Williams berusia 25 tahun dan Dennis Merrells berusia 24 tahun. Diketahui ya, mereka berdua udah kenal sejak masih duduk di bangku SMA, yang mana tadinya tuh teman satu sekolah, berubah menjadi pacaran, dan pada akhirnya menjadi suami istri dengan cita-cita membangun rumah tangga yang semoga aja sempurna. Selain mempunyai seorang istri idaman, Mike juga mempunyai seorang sahabat bernama Brian Winchester yang udah saling kenal dan dekat semenjak mereka masih bocil. Hubungan di antara Mike dan Brian ini benar-benar solid banget lah. Selain mereka berdua sering main bareng sejak kecil, mereka juga mempunyai hobi bareng, yaitu berburu bebek. Bagi Mike, berburu bebek itu bukan hanya sekedar hobi bareng dengan sahabatnya. Sejak kecil, Mike itu udah diajarin sama ayahnya untuk berhobi berburu bebek. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, berburu bebek itu menjadi salah satu cara Mike mengenang masa-masa indah bersama dengan mendiang ayahnya. Pada tanggal 16 Desember tahun 2000, sebelum matahari terbit, Mike ternyata udah siap nih untuk berburu bebek di sebuah danau yang lokasinya gak jauh dari rumahnya, yang bernama Danau Seminole. Sebelum berangkat, dia sempat berpamitan dengan Dennis. Waktu itu dia bilang, "Sayang, aku berangkat dulu ya. Paling nanti siang aku udah pulang kok." Dennis yang udah paham dengan hobi suaminya menjawab,
Oke sayang, hati-hati ya. Jangan kelamaan, soalnya hari ini kan hari anniversary pernikahan kita. Diketahui ya, kalau siang tersebut, mereka berdua tuh udah ada rencana untuk menghabiskan waktu bersama merayakan hari pernikahan mereka. Jadinya, perlengkapan berburu yang dibawa sama Mike itu terbilang sederhana karena dia nggak ada rencana untuk pergi lama-lama. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, pada siang harinya, Dennis mulai merasa aneh karena Mike belum kunjung pulang. Awalnya, Dennis tidak terlalu khawatir karena mungkin Mike keasikan berburu bebek tuh sampai lupa waktu. Tapi pas sore hari tiba dan teleponnya nggak diangkat-angkat, nggak bisa dihubungi, kekhawatiran Dennis itu mulai memuncak. Dikarenakan hal tersebut, Dennis menelepon dua orang pria yang sekiranya bisa diandalkan, yaitu ayahnya Dennis yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulano dan juga Brian, sahabatnya Mike sejak kecil. Gak lama kemudian, Bapak Fulano dan juga Brian udah sampai nih di tempat tinggalnya Dennis. Mereka bertiga langsung briefing singkat dan setuju tuh untuk samperin aja Mike di Danau Seminole. Pada saat mereka bertiga sampai di danau, mereka bisa melihat tuh mobilnya Mike terparkir rapih di dekat dermaga, yang artinya Mike kemungkinan itu masih ada di sekitaran danau. Walaupun begitu, dikarenakan Danau Seminole ini luas banget ya, mereka memanggil bantuan polisi, ranger, security, penyelam, dan lain sebagainya untuk membantu mencari Mike. Waktu itu, pihak berwajib menunjuk seorang detektif yang kita sebut saja sebagai detektif Fulan untuk memimpin pencariannya Mike. Sayangnya, mau dicari di dalam air, mau dicari menggunakan helikopter, mau polisi keliling sekitaran danau, Detektif Fulan dan mereka semua masih belum juga melihat penampakannya Mike. Satu-satunya hal yang mereka temukan setelah hampir 9 jam melakukan pencarian adalah mereka menemukan perahu milik Mike yang mengapung sendirian di sebuah teluk kecil. Walaupun begitu, Detektif Fulan notice beberapa keanehan yang ada di perahunya Mike. Waktu itu, Detektif Fulan menemukan kalau perlengkapan berburu bebek, senapan, dan juga pelampung itu masih tersimpan rapih di perahunya Mike. Selain itu juga, pada saat Detektif Fulan memeriksa bodi dari perahu, dia tidak melihat tanda-tanda kalau perahunya tuh terhantam pohon ataupun kecelakaan. Tangki bensin dari mesin perahu itu juga masih kelihatan agak penuh, yang artinya perahunya ini belum sempat digunakan jauh. Detektif Fulan juga notice kalau baling-baling dari mesin perahu itu terbilang bersih dan masih berfungsi secara normal. Pas ini, Detektif Fulan merasa keheranan karena Mike seakan-akan sekejap aja itu menghilang ketika lagi asik berburu bebek di sekitaran danau. Tapi dikarenakan itu nggak masuk akal nih ya, Detektif Fulan meminta tolong tim penyelam untuk mencari ke dasar danau di sekitaran perahu, dan juga tim ranger tuh ya sempat mencari ke sekitaran wilayah yang juga habitatnya buaya. Sayangnya, walaupun udah dicari kemana juga, pihak berwajib ataupun juga pihak keluarga masih belum menemukan keberadaannya Mike. Walaupun begitu, setelah berbulan-bulan melakukan pencarian, Detektif Fulan mendapati info kalau ada sepatu boots dan juga jaket ditemukan mengapung di danau. Pas diperiksa, di dalam jaketnya itu ada semacam surat izin berburu yang pas dibaca, ternyata surat izinnya ini itu milik Mike. Pas ini, Detektif Fulan menyimpulkan kalau sepatu dan jaket yang ditemukan itu adalah milik Mike. Tapi dia juga notice ada hal yang aneh dengan sepatu boots, jaket, dan surat lisensi ini. Menurut Detektif Fulan, barang-barang yang ditemukan ini itu masih terbilang bagus untuk ukuran barang yang udah terendam atau mengapung di air danau selama berbulan-bulan. Kayak somehow barang-barang ini sengaja banget ditempatkan sehari atau 2 hari yang lalu. Namun dikarenakan tidak ada bukti kejahatan, jenazah, ataupun tanda-tanda kekerasan, pencarian dan penyelidikan terhadap menghilangnya Mike pada akhirnya mengarah ke satu kesimpulan. Mike dianggap meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat berburu, lalu jenazahnya diduga dimakan buaya yang emang banyak hidup di Danau Seminole, atau mungkin hanyut terbawa arus air entah kemana. Pengadilan pun secara resmi menyatakan Mike telah meninggal dunia, dan dari hasil keputusan, Dennis selaku istrinya Mike mendapatkan duit asuransi jiwanya Mike yang nilainya mencapai 1,5 juta dolar atau sekitaran 12 miliar pada tahun 2020, atau sekitaran 27 miliar pada tahun 2026. Bagi pihak berwajib, kasus menghilangnya Mike itu udah selesai.
Tapi bagi ibunya Mike yang bernama Cheryl Williams, kasusnya itu belum selesai. Ibu Cheryl itu menolak percaya bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan yang sulit dijelaskan. Beliau terus mendatangi kantor polisi untuk meminta detektif Fulan untuk membuka kembali kasusnya Mike yang baru aja ditutup. Sayangnya dikarenakan tidak ada jenazah, bukti baru ataupun juga alasan yang kuat, gak banyak nih yang detektif Fulan bisa lakukan. Gak bisa nih kasusnya Mike dibuka lagi untuk diselidiki. Selama bertahun-tahun selanjutnya, Ibu Cheryl berjuang sendirian tuh dengan cara mencetak poster orang hilang perihal Mike yang dia tempel di mana-mana. Dia bahkan juga memasang baliho yang berisi fotonya Mike. Walaupun begitu, tetap aja gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mike. Apakah dia beneran menghilang secara sekejap? Apakah dia dimakan buaya? Apakah dia hanyut terbawa air? Apakah dia diculik? Gak ada yang tahu. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2016, sekitaran 16 tahun setelah Mike Williams dinyatakan meninggal akibat menghilang, ada satu orang wanita datang ke kantor polisi dengan keadaan panik. Wanita ini ternyata adalah Dennis Williams dan dia waktu itu ingin melaporkan mantan suaminya. Pada hari itu, detektif Fulan udah pensiun nih. Jadinya satu orang yang melayani Dennis adalah detektif lain yang kita sebut saja sebagai detektif Fulana. Di kantor polisi, detektif Fulana nanya. Dia bilang, "Ada apa, Bu? Ada apa dengan Mike? Apakah ibu punya informasi baru?" Dennis malah menyanggah. Dia menjawab, "Bukan, ini bukan tentang Mike. Tapi ini tentang mantan suami saya yang satu lagi, Brian Winchester." Ternyata ya, 5 tahun setelah Mike menghilang, persisnya pada tahun 2005, Dennis, mantan istrinya Mike, sempat menikah dengan Brian, sahabatnya Mike. Awalnya pernikahan mereka berjalan lancar, sampai pada tahun 2012, mereka mulai ribut dan pada tahun 2015 Dennis menggugat Brian untuk bercerai. Nah, pada tahun 2016 ini, pada saat Dennis ngobrol dengan detektif Fulana, dia bilang kalau dia baru aja hampir diculik sama Brian. Beberapa momen sebelumnya, Dennis lagi mau mengendarai mobilnya nih. Tiba-tiba aja Brian muncul dari kursi penumpang belakang mobil sambil menodongkan pistol. Brian lalu memaksa Dennis mengemudi ke lokasi tertentu dan sambil berkendara, Dennis dimaki-maki, dijambak, dipukul, dan juga diancam. Beruntungnya, Dennis berhasil membuat Brian tenang. Mereka pun akhirnya mampir di sebuah minimarket yang rame untuk ngobrol dari hati ke hati. Hasil dari obrolan ini adalah mereka berdamai. Dennis bahkan bilang kalau dia nggak bakalan melaporkan aksi pengancaman yang baru aja dilakukan Brian ke polisi. Tapi pas Brian keluar dari mobil sambil membawa peralatan seperti kain, tali, lakban, dan juga cangkul kecil, Dennis sebenarnya shock banget. Tapi dia sembunyiin tuh ekspresinya. Dennis shock banget karena peralatan yang dibawa Brian ini seperti peralatan yang bakalan digunakan untuk membunuh Dennis dan juga menyembunyikan jenazahnya. Begitu Brian pergi, Dennis langsung naik ke mobil dan langsung melaporkan aksi pengancaman yang barusan dilakukan Brian ke polisi. Nah, detektif Fulana punya firasat nih kalau kasus pengancamannya Brian kepada Dennis sebenarnya ada hubungannya dengan kasus menghilangnya Mike. Ya udah deh, proses pengambilan keterangan yang dilakukan kepada Dennis sekarang pelan-pelan mulai berubah menjadi interogasi perihal kasusnya Mike. Detektif Fulana kayak memberikan Dennis kesempatan untuk menceritakan dari awal banget ya perihal kasus menghilangnya Mike sampai ke kasus penganiayaannya Brian. Bisa dibilang detektif Fulana kayak memberikan Dennis kesempatan untuk ngaku aja deh kalau dia tuh memiliki keterlibatan dalam kasus menghilangnya Mike. Walaupun begitu, Dennis gak mau cerita lebih lanjut perihal kasusnya Mike. Dia tetap sebodoh teing dengan kasusnya Mike dan dia hanya mau menceritakan kasusnya Brian. Dikarenakan hal tersebut, detektif Fulana menangkap nih Brian atas kasus penculikan dan juga penganiayaan terhadap Dennis. Di ruang interogasi, awalnya Brian juga masih bungkam ketika ditanyain perihal kasus menghilangnya Mike. Tapi dikarenakan detektif Fulana menjanjikan keterangannya itu bakalan dipertimbangkan di dalam proses hukum, Brian akhirnya spill apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mike mulai dari awal sampai akhir. Brian waktu itu bilang kalau dia sebenarnya punya hubungan perselingkuhan dengan Dennis sejak tahun 1997. Semenjak umur pernikahannya Mike dan Dennis baru masuk 3 tahun. Walaupun Dennis juga baper kepada Brian,
Dia tidak mau menceraikan Mike karena takut kehilangan citra baik di keluarga ataupun lingkungan sekitar. Nah, pas lagi berhubungan gelap nih ya, Dennis bilang kalau Mike punya asuransi jiwa yang kalau dicairkan jumlahnya fantastik banget. Dari sinilah hubungan perselingkuhan Dennis dan Brian berubah, yang tadinya cinta-cintaan menjadi rencana pembunuhan. Waktu itu, pada tanggal 15 Desember tahun 2000, sehari sebelum Mike menghilang, Brian menghubunginya dan mengajak berburu bebek seperti biasanya. Besok harinya, ketika mereka tiba di Danau Seminole, ketika mereka lagi berduaan di perahu, Brian tiba-tiba aja mendorong Mike jatuh ke air. Harapannya Brian adalah Mike tenggelam dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Ternyata Mike berhasil membuat dirinya mengapung ya, dengan berpegangan dengan pohon yang lagi ngambang di air. Dari sinilah Brian langsung mengarahkan senapannya lalu melepaskan satu tembakan ke arah kepala sahabatnya sendiri. Dengan seketika Mike menjadi tewas. Brian lalu mengangkat jenazahnya Mike lalu dia bawa ke sebuah lokasi terpencil di mana dia menguburkannya secara diam-diam. Brian juga balik ke danau untuk mendorong perahunya Mike ke teluk kecil yang ada di danau supaya semua orang mengira kalau Mike mengalami kecelakaan, meninggal, lalu menghilang pada saat berburu bebek. Untuk selanjutnya, Brian dan Dennis memasang wajah inosen dan juga berduka supaya semua orang gak ada yang curiga. Mereka melanjutkan terus tuh hubungan gelap di antara mereka, tapi mereka tidak langsung menikah. Mereka sengaja menunggu waktu selama 5 tahun untuk menikah supaya gak ada orang yang curiga. Walaupun begitu, dikarenakan dasar dari hubungan mereka adalah perselingkuhan dan juga pembunuhan, mereka kayak kena karma. Hubungan Brian dan Dennis itu tidak semanis ketika mereka berselingkuh. Mereka berdua jadi saling terobsesi satu sama lainnya, sampai-sampai mereka berdua jadi saling risih dan hidup mereka itu juga tidak tenang karena takut, seuzon lah gitulah. Di antara mereka ada yang cepu ke polisi. Nah, puncak dari keretakan hubungan di antara mereka adalah ketika Dennis menggugat cerai Brian. Tapi Brian gak mau cerai. Ya udah deh, mereka berdua ribut besar lagi, dan puncak dari puncaknya lagi adalah Brian berusaha menculik Dennis ketika dia baru aja naik ke mobil. Pada akhirnya, pada tahun 2018, Dennis dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, konspirasi pembunuhan, serta membantu setelah kejahatan terjadi. Awalnya, Dennis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi setelah aju banding, pengadilan membatalkan vonis pembunuhan berencana karena belum ada bukti yang cukup kalau Dennis terlibat langsung dalam aksi pembunuhan. Dennis pun pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun atas dakwaan konspirasi pembunuhan dan membantu menutupi kejahatan pembunuhan. Di sisi lain, walaupun Brian mengakui kalau dia telah membunuh Mike, dikarenakan dia mendapatkan immunity agreement atau perjanjian kerjasama, dia bebas dari dakwaan kasus pembunuhannya Mike. Walaupun begitu, Brian tetap didakwa atas kasus penculikan dan penganiayaan terhadap Dennis dan mendapati hukuman penjara selama 20 tahun. Mahasiswi ini bernama Lawrence Gidding, berusia 27 tahun, dan pada waktu itu dia lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan diri untuk menghadap. Ketika selesai belajar, Ashley coba tuh mengirimkan SMS ke Ashley kayak, "Cuy, kita nongkrong-nongkrong bentar." Wah, susah banget. Di kantor polisi, detektif Fulan